Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sabik Maftuhillah, kelas IF 24D, NIM 23424014. Di sini saya akan mempresentasikan UTS struktur data. Yang pertama adalah mendeklarasikan struktur untuk tabel menggunakan bahasa Python dengan menggunakan field, type, data, nama struktur, dan nama tabel atau objek menentukan sendiri. Baik, di bawah ini adalah tentang field, tipe data, dan sejenisnya yang saya tentukan sendiri. Berikut deklarasi struktur pada soal 1 dengan menggunakan bahasa Python dengan objek yang berbeda. Yang pertama, kode produk, contoh A9012, nama produk, contoh Al-Quran, dan seterusnya ke bawah. Dan penerapan dalam kode Python adalah seperti ini, mengimplementasikan Python. Baik, lihat, ini adalah implementasi kode Python, program Python, maka output menjadi seperti ini. Baik, untuk soal nomor 2 adalah menjelaskan proses manual untuk mengurutkan data dari angka kecil ke angka besar atau ascending, disertai perubahan isi array tiap tahap dengan metode yang pertama ini adalah bubble sort. Bubble sort prinsipnya adalah membandingkan pasangan elemen bertetangga dan menukar jika urutannya salah, lalu mengulangi hingga tidak ada yang perlu ditukar. Untuk array awal adalah angka 75, 23, 68, 11, 97, 36, 50. Maka langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama adalah karena ini adalah mengurutkan dari yang kecil ke yang terbesar, maka 75 lebih besar dari 23, maka ditukar. Lalu proses lagi, 75 lebih besar dari 68, maka geser lagi ke kanan. Lalu 75 lebih besar dari 11, maka geser lagi ke kanan. 75 lebih dari 97 tidak ditukar karena 75 tidak lebih besar dari 97, maka tetap. Lalu 97 apakah lebih besar dari 36? Iya, lebih besar, maka ditukar. Lalu 97 apakah lebih besar dari 50? Maka menggeser ke kanan. Jadi hasil yang pertama adalah 23, 68, 11, 75, 36, 50, 97. Ini masih kurang berurut, masih belum dari terkecil yang terbesar, masih acak. Lalu mulai proses yang kedua. 23 lebih besar dari 68? Tidak, maka tidak ditukar. Lalu 68 apakah lebih besar dari 11? Ya, maka ditukar menjadi seperti ini urutannya. Lalu 68 apakah lebih besar dari 75? Tidak, maka tidak ditukar. Dan seterusnya seperti langkah sebelumnya. Maka hasil dari proses kedua seperti ini. 23, 11, 68, 36, 50, 75, 97. Nah, karena dari proses kedua tadi belum berurut, maka diproses lagi, yakni proses yang ketiga. Nomor 23 apakah lebih besar dari 11, maka ditukar, geser ke kanan. Dan langkah selanjutnya seperti langkah sebelumnya, sampai hasil akhir adalah seperti ini, yakni 11, 23, 36, 50, 68, 75, dan 97. Maka ini sudah benar dari yang terkecil urut sampai yang terbesar. Baik, lalu langkah metode yang kedua B, yakni insertion sort. Prinsip insertion sort yakni menyisipkan setiap elemen ke posisi yang sesuai dalam bagian array yang sudah diurutkan. Array awal adalah 75, 23, 68, 11, 97, 36, 50. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, elemen kedua, yakni 23. 75 apakah lebih besar dari 23? Maka jawabannya
Ya, maka geser. Lalu setelah itu elemen 23 mengganti yang menjadi awal. Menyisipkan angka 23 ini menjadi seperti ini, 23, 75 dan seterusnya. Lalu elemen ketiga yakni 68. Nah, 75 apakah lebih besar dari 68? Jawabannya ya atau true, maka geser menjadi seperti ini hasilnya. Lalu program menyisipkan angka 68 ke sebelumnya 75 tadi, maka menjadi seperti ini. Lalu elemen keempat seperti ini, geser 75, 68, 23 dan seterusnya. Lalu hasilnya seperti ini, 11, 23, 68, 75, 97, 36, 50. Lalu elemen kelima yakni 97. 97 sudah lebih besar, maka tidak digeser, maka hasilnya seperti ini. Lalu elemen ke-6 36 sampai seterusnya menggunakan metode sebelumnya. Lalu maka hasil akhir SKNDing adalah 11, 23, 36, 50, 68, 75 dan 97. Ini adalah implementasi Python-nya. Baik, selanjutnya yakni metode merge sort. Prinsip merge sort bagi array menjadi bagian kecil, lalu mengurutkan, lalu menggabungkan kembali. Array awal adalah 75, 23, 68, 11, 97, 36, 50. Langkah-langkahnya adalah yang pertama dibagi. Membagi menjadi dua kelompok. Yakni yang pertama 75, 23, 68, lalu dan 11, 97, 36, 50. Lalu langkah kedua adalah mengurainya lagi. Seperti ini, 75, 23, 68 dan 23, 68, 23 dan 68. Lalu hasilnya seperti ini, 11, 97, 36, 50 dan seterusnya. Lalu langkah ketiga adalah menggabungkan dan mengurutkannya. 23 tambah 68, maka seperti ini digabungkan 23 dan 68. Nah, dan seterusnya. Lalu langkah keempatnya adalah menggabungkan hasil. 23, 68, 75 ditambah 11, 36, 50, 97. Lalu membandingkan. Karena 11 lebih kecil dari 23, maka yang diambil adalah angka 11. Dan seterusnya sampai 97 diambil yang paling terakhir, maka hasilnya adalah seperti ini. Dan ini adalah implementasi ke Python. 11, 23, 36, 50 dan seterusnya. Oke, langkah yang terakhir ini adalah quicksort, yakni prinsip quicksort. Prinsip quicksort adalah memilih pivot lalu pisahkan elemen lebih kecil dan lebih besar, lalu rekursif kedua bagian. Array awalnya seperti ini, sama seperti sebelumnya. Maka langkah-langkahnya yang pertama adalah pilih pivot. Biasanya pivot diambil dari elemen terakhir atau pertama, bisa fleksibel. Kita ambil pivot 75, elemen yang pertama. Lalu pisahkan elemen kurang dari 75, yakni yang lebih kecil dari 75 adalah 23, 68, 11, 36, dan 50. Nah, karena 75 sama dengan 75, maka tetap, dan 75 lebih dari 97, maka 97 tidak diambil. Maka langkah kedua adalah rekursif ke bagian 75, yang isinya ada 23, 68, 11, dan seterusnya. Lalu pilih pivot baru, yakni angka 23. Lalu memisahkan. Yang kurang dari 23 adalah 11. Lalu 23 ini sama dengan 23. Dan yang lebih dari 23 adalah 68, 36, 50. Lalu langkah ketiga adalah rekursif ke bagian 23. Yang lebih besar dari 23. Yang dimana ada 68, 36, 50. Memilih pivot. Pivot yang terbesar adalah 68. Lalu pisahkan.
Lalu yang kurang dari 68 adalah 3650. Dan yang lebih dari 68 tidak ada. Di sini kosong karena tadi sudah dipisahkan. Maka kosong. Lalu yang keempat, rekursif ke bagian 3650. Maka memilih pivot yang 36 lalu pisahkan. Yang kurang dari 36 tidak ada. Dan yang lebih dari 36 adalah 50. Sekarang gabungkan rekursif. Seperti ini. 36 ditambah 50, maka urutannya 36, lalu 50, lalu ditambah 68, lalu ditambah lagi dari elemen yang lain, yakni 11 tambah 23, maka hasilnya seperti ini. Dan hasil akhirnya adalah seperti ini. Ini adalah implementasi Python-nya. Baik, sekarang yang nomor 3, yakni menggambar jalannya proses rekursi. Ini adalah gambar jalannya proses rekursi dari soal yang diberikan. Inti fungsi rekursi xxx AB yang dimana fungsi xxx AB bekerja seperti ini. Jika A, maka return B. Jika A lebih dari 1, maka return B tambah triple X A kurang 1B. Jadi setiap pemanggilan akan memanggil dirinya lagi dengan A dikurangi 1, menambahkan B ke hasil dari pemanggilan sebelumnya. Langkah-langkah program utama, yakni program utama menyimpan nilai berikut. D sama dengan 4, E sama dengan 3. Lalu memanggil R sama dengan triple X 4,3. Lalu proses rekursinya seperti yang kita lihat, apa yang terjadi saat fungsi triple X 4,3 dipanggil. Seperti ini, triple X 4,3. Karena A tidak sama dengan 1, maka lanjut rekursi ke triple X 3,3. Dan terusnya sampai ke bawah sampai bertemu dengan A sama dengan 1, maka langsung return 3. Sekarang kita hitung dari bawah. Yang pertama adalah triple X 1,3 menjadi 3, lalu triple X 2,3 sama dengan 3 tambah 3, yakni 6, dan seterusnya. Maka output akhirnya adalah nilai R sama dengan 12. Maka yang dicetak oleh program adalah output 12. Dan ini adalah implementasi Python-nya. Lanjut ke nomor 4, yakni menggambarkan struktur data antrian yang berupa array dari 7 elemen bertipe integer. Seperti ini. Menjawab yang nomor A, gambaran antrian tersebut seperti ini. Yang isinya adalah elemen 7 itu adalah indeks 5, berurut 95, 12, 52, 38, yang berarti 95 di indeks 5, 12 di indeks 4, 52 di indeks 3, 38 di indeks 2. Rear atau belakang data masuk terakhir ada di indeks 1. Front, depan data dikeluarkan pertama ada di indeks 5. Selanjutnya menjawab B, gambarkan operasi berturut-turut seperti InQ, DQ, InQ, DQ, dan DQ. Langkah yang pertama adalah InQ, yakni rear bergerak ke kiri dari indeks 1 ke 0. Masukkan 81 di indeks 6. Maka hasilnya seperti ini. Yang langkah kedua adalah DQ, ambil data dari front indeks 5. Lalu keluarkan 95. Front mundur ke indeks 4. Maka hasilnya seperti ini. Lalu langkah ketiga adalah InQ, rear mundur ke indeks 6. Masukkan 75 di indeks 6. Maka hasilnya akan seperti ini. Lalu langkah keempat adalah DQ, ambil data dari front indeks 4. Lalu keluarkan 12. Maka front mundur ke indeks 3. Seperti ini hasilnya. Lalu langkah kelima adalah DQ, ambil data dari front indeks 3. Lalu keluarkan angka 52. Maka front mundur ke indeks 2. Maka hasilnya akan seperti ini. Maka keadaan akhir antrian indeks adalah seperti ini. Maka isi antrian dari depan ke belakang adalah 38, 81, 75.
Baik, berikutnya yang nomor 5. Menjawab yang pertama A, yakni sequential search. Data awal adalah 21, 90, 33, 75, 48, dan seterusnya. Maka yang pertama dicari adalah nilai 90. I sama dengan 0 dan I sama dengan 1. Dicari A. Apakah 0? False. Dicari A adalah 1. True. Maka 90 ditemukan di indeks 1. Dicari angka 70. I sama dengan 0. Dicari angka A 0, maka false. Dan seterusnya seperti langkah-langkah ini. Maka data 70 tidak ditemukan karena tidak ada angka 70 di dalamnya. Nah, ini adalah implementasi ke Python-nya. Sequential search 90 adalah 1, sequential search 70 0, atau ini min 1 atau 0, yakni karena tidak ada. Menjawab yang B, yakni binary search. Data kita urutkan ke ascending dahulu. 14, 21, 30, 33, dan seterusnya. Yang pertama dicari nilai 90. I sama dengan 0, I sama dengan 1. Nah, seperti ini. Jadi data 90 ditemukan di indeks 8. Nah, ini. Dia ada di urutan yang indeks ke-8. Ini adalah langkah-langkahnya. Lalu dicari angka 70 seperti ini. Dan 70 tidak ditemukan karena tidak ada. Dan hasil implementasi Python-nya adalah seperti ini. Binary search angka 90 adalah 8. Binary search 70 min 1 atau 0 karena tidak ditemukan data angka 70. Baik, lanjut menjawab yang C, interpolation search. Dicari angka 90. Nah, setelah dicari 90 berada di indeks ke-8. Ini adalah langkah-langkahnya. Lalu perhitungan N. N sama dengan 0 ditambah 90. 90 kurangi 14 atau 97 kurangi 14 dikali 9 per 0 sama dengan 8,24. Lalu dibulatkan menjadi 8. Jadi A8 sama dengan 90. Maka hasil data 90 ditemukan di indeks 8. Yang kedua adalah dicari angka 70. Nah, ini ya, angka 70 di sini tidak ada. Maka perhitungan N langkah 1 adalah seperti ini. Dibulat. Nah, hasilnya adalah 6,07 dibulatkan menjadi 6. Maka A6 sama dengan 75. 75 lebih kecil dari 70, lebih kecil dari 75. Maka cari bagian kiri. Lalu maka hasilnya adalah data 70 tidak ditemukan. Nah, ini adalah implementasi ke dalam program Python-nya. Maaf kurang jelas gambarnya karena mungkin filenya rusak. Interpolation search 90, maka jawabannya adalah 8. Dan interpolation search 70, maka jawabannya adalah min 1 atau 0 karena tidak ditemukan angka 70 di dalamnya. Baik, sekian, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan dan kurang paham, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.